Fase A merupakan masa transisi dari PAUD ke SD. Di fase A, guru dituntut memberikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak masa transisi dari PAUD ke SD. Berdasarkan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Karena selama ini banyak sekali miskonsepsi yang terjadi untuk masa transisi ini. Masih banyak praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan fondasi, yaitu kematangan sosial emosional, kemampuan literasi dan numerasi dasar, serta kemampuan fondasi lainnya, merupakan suatu proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga sekolah dasar kelas awal. Masih banyak anak yang langsung masuk kelas 1 SD tidak dari PAUD terlebih dahulu, sehingga tidak mendapatkan fase fondasi yang menjadi haknya. Transisi PAUD ke SD adalah upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya tersebut. Karena tujuan pembelajaran yang sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi agar menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkatan kelas manapun. UPTD SD Negeri Sri Menanti yang telah melaksanakan kurikulum Merdeka juga melaksanakan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan untuk memenuhi hak-hak anak usia transisi sesuai dengan salah satu visi UPTD SD Negeri Sri Menanti, yaitu terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum menjadi guru penggerak dan belum mendapatkan pengetahuan tentang masa transisi, kegiatan belajar yang saya laksanakan di kelas 1 masih jauh dari kegiatan yang menyenangkan dan jauh dari kata berpihak pada murid. Saya masih sering sekali memberikan kegiatan yang membosankan dengan kegiatan calistung dengan hanya menggunakan gambar saja yang saya anggap mudah dibuat. Jarang sekali saya memberikan kegiatan bermain dalam proses belajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Saya Farida Kuswandani, guru fase A kelas 1 UPTD SD Negeri Sri Menanti, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur, akan memberikan kegiatan yang menyenangkan beserta format penilaian yang menyeluruh bagi peserta didik. Setelah mendapatkan pengetahuan di program pendidikan guru penggerak dan BIMTEK transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, saya mulai merubah strategi pembelajaran, diawali dengan membuat lingkungan belajar yang nyaman dan menarik. Saya mengubah setting kelas menjadi kelas yang berbeda. Selain itu, saya juga melakukan asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik terlebih dahulu. Asesmen ini dilakukan saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Asesmen ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dan untuk mengetahui kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa, bukan untuk melabeli siswa apakah siswa ini pintar atau sebaliknya. Asesmen diagnostik yang dilakukan berbeda dengan kelas di fase yang lebih tinggi, yang banyak menggunakan lembar kerja atau wawancara langsung dengan murid. Asesmen yang saya lakukan dengan menggunakan lembar observasi siswa, tanya jawab dengan orang tua, dan tanya jawab dengan siswa secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini dilaksanakan saat kegiatan bermain. Agar anak-anak masa transisi belajar dengan bahagia saat belajar membaca, menulis, dan berhitung atau calistung, saya mencoba memberikan kegiatan dengan bermain. Kegiatan bermain terkadang menggunakan teknologi walaupun hanya teknologi sederhana. Saat ini saya mencoba menggunakan aplikasi WordWall dalam kegiatan bermain dengan murid. Teknologi ini hanya dipakai sesekali saja mengingat usia anak masih terlalu dini apabila menggunakan aplikasi yang lebih rumit. Alasan lebih sedikit menggunakan aplikasi agar siswa kelas 1 lebih banyak beraktivitas secara kinestetik dalam mencari pemahaman dan mengenal benda-benda konkret dalam kegiatan belajarnya. Kita putar, 1, 2, 3.
Kali ini anak-anak kelas 1 sedang belajar matematika dengan materi membilang 1 sampai dengan 20 dan mengenal warna. Saya membuat permainan dengan menggunakan word wall yang berisi gambar angka dengan warna tertentu. Biasanya anak-anak akan berebut ingin lebih dulu bermain. Untuk menanggulangi kegaduhan akibat berebut, saya menggunakan spinner untuk membuat antrian lebih tertib. Boleh ambil bola warna hijau 2. Bisa. Oke, tepuk tangan untuk Kelvin. Setelah kegiatan menebak angka dan warna selesai, anak-anak belajar melakukan penjumlahan dengan benda konkret. Pintar semua, tepuk tangan. Jingga. Bola jingganya ada berapa coba? 6. Ini adalah penilaian diri. Selain kegiatan pembelajaran, penilaian adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan di kelas. Hal ini bertujuan untuk melihat tingkat capaian perkembangan peserta didik. Penilaian ini bukan hanya penilaian pengetahuan saja, akan tetapi penilaian secara menyeluruh. Ada target yang telah guru tetapkan dalam penilaian. Seperti dalam kegiatan belajar matematika, guru memiliki target siswa dapat mengenal angka dari 1 sampai dengan 20, mengenal warna, dan dapat menyebutkan nama bilangan, serta melakukan penjumlahan pengurangan dengan benda konkret. Dari pengalaman yang saya dapat, format penilaian menjadi permasalahan tersendiri bagi guru. Dikarenakan guru dituntut memberikan penilaian secara menyeluruh, yang artinya penilaian harus mencakup berbagai metode dan alat untuk mengevaluasi kemajuan, pemahaman, dan kemampuan siswa dalam berbagai aspek. Tidak hanya terbatas pada pengetahuan akademis. Selain itu, saya sering berkomunikasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah apabila ada kesulitan yang saya hadapi di kelas. Dan sebaliknya, apabila saya memiliki pengalaman baru dan menarik untuk kegiatan belajar, saya akan mengimbaskan ke rekan sejawat dan melaporkannya ke kepala sekolah. Untuk memudahkan dalam penilaian secara menyeluruh, saya membuat form penilaian dalam bentuk Excel yang sudah terintegrasi sampai dengan ke pelaporan kepada orang tua wali murid. Form penilaian yang saya buat sudah menggunakan rumus-rumus Excel. Saat saya menginput nilai atau capaian murid, maka telah dapat langsung otomatis pada hasil akhir, yaitu lembar laporan capaian perkembangan yang akan saya berikan kepada orang tua atau wali murid. Penilaian yang saya lakukan didasari oleh tingkat capaian perkembangan yang telah ditetapkan. Dari capaian perkembangan tersebut dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran yang kemudian dibuat alur tujuan pembelajaran. Setiap capaian yang didapat oleh peserta didik selalu saya komunikasikan dengan orang tua wali murid yang bersangkutan. Selain itu, saya selalu bekerja sama dengan orang tua dalam pembimbingan anak dengan cara memberikan tugas yang dikerjakan bersama orang tua di rumah. Matematika, di sini kita mengenal warna. Jadi tadi ada permainan menggunakan aplikasi word wall. Untuk penilaian diri, apa yang dia rasakan ini seperti refleksi diri ya Bu ya. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan dari saya. Dengan kerjasama yang baik antara saya, rekan sejawat, kepala satuan pendidikan, dan orang tua wali, diharapkan visi dan misi sekolah akan mudah dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali dari kelas 1A yang diampu oleh Bu Farida Kuswandani. Bu Farida telah melakukan laporan pencapaian kepada anak saya, sehingga saya tahu apa yang telah dicapai oleh anak saya.